بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم الحمد لله المولى المعبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأول والآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى من الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة من الموت، رحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والآخرة من الحساب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا الله إلا عنتنا على قضائها ويسرتها على قضائها إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Segala puja dan puji
milik Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman dan nikmat Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, yang mana Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi dan rasul, wa ala alihi, dan semoga Allah selalu memberikan rahmat dan salamnya juga kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada para sahabatnya, wa azwajihi, dan kepada pendampingnya, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat agama. Amma ba'du. Hadirin jamaah Musalla Al-Falah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua kesehatan, kehidupan, nafas yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk beribadah, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat. Mungkin barangkali kalau kita disuruh menghitung nikmat Allah, mungkin gak akan ada yang bisa menghitung nikmat Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga mungkin dalam kondisi sekarang ini manusia banyak yang lalai atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mungkin mereka berpikir ini zaman sulit, serba susah dan sebagainya, tapi mereka lupa bahwa kehidupan yang kita jalani, nafas yang kita hembuskan, itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Dan apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Dan apabila kita kufur, maka siksa Allah sangatlah pedih. Jamaah rahimakumullah, salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Di awal jamaah rahimakumullah, kita tentunya mesti selain kita bersyukur kepada Allah, jangan lupa kita juga mesti perbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan kita bersalawat, insyaallah menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil akhir. Jamaah rahimakumullah, untuk melanjutkan daripada kajian kita, tentunya jamaah mungkin ada satu hadis yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kita pegang ini, yang sepertinya sangat cocok menggambarkan kondisi
kita pada saat ini. Ya, silahkan dibuka halaman 37, hadis yang ke-31. Sebelum kita bahas hadis ini, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ajal kita itu ketika kita sudah berada di alam rahim. Pada usia kandungan 4 bulan Allah tentuin. Di antara yang Allah tentukan adalah ajal kematian kita. Ini kalau kita melihat zaman ini, setiap hari kalau kita buka grup-grup media sosial, kita melihat berita televisi, bahkan mungkin kita langsung dapat informasi dari kawan kerabat kita ketika kita buka yang ada berita duka cita. Betul ya Pak? Setiap hari toa toa masjid ya. Setiap hari di zaman ini selalu yang kita dengar adalah berita duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maksud daripada itu? Kebanyakan kita zaman ini ketika ada berita duka cita, yang kita gambarkan, yang kita pikirkan adalah, oh dia meninggal COVID, oh dia meninggalnya begini dan begitu. Pernahkah kita ketika meninggal ada berita kematian, itu yang kita ambil hikmah adalah, ya Allah, tidak ada di dunia ini sekuat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun harta kita, sebanyak apapun investasi kita, itu semua tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul nggak? Langsung Allah katakan meninggal pada hari itu, langsung meninggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang bisa menandingi kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah rahimakumullah, tentunya selain hikmah yang kita ambil, kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, hikmah yang kedua, bahwa barangkali hari ini kita ngirimin Al-Fatihah, doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nakkihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih waj'alil jannata maswa Allahumma ja'al qabrah rawdah min riyadil jannah wala khufrah min khufarin nar. Barangkali sekarang kita berjamaah, kita bertahlil, kita kirimin buat mereka, barangkali kemudian hari justru kita yang dikirimin Al-Fatihah. Betul? Pernahkah kita berpikir itu? Hari ini kita sholat jenazah, barangkali besok kita disolatin jenazah. Hari ini mungkin kita sholat ghaib, karena mereka mungkin wallahu a'lam bishawab, apakah betul meninggal dalam keadaan COVID atau di-COVID-kan sehingga tidak disolatkan. Mungkin berikutnya kita yang akan disolatin ghaib. Jamaah rahimakumullah, itu hikmah yang kedua, bahwa kita dengan mendengar berita kematian, kita harus yakin bahwa suatu saat pun kita akan menjemput
akan menyusul mereka. Dalam hadis dijelaskan kalau kita masuk ke makam, kita masuk ke kuburan, itu kita disuruh salam. Apa salamnya? Yang simple, assalamualaikum ya ahlal kubur, salam sejahtera, salam keselamatan buat kalian, wahai ahli kubur, penduduk kubur. Antum, nah ini yang penting, kelanjutan salamnya, antum sabiqun wa nahnu lahikun. Kalian sudah meninggal duluan, wa nahnu, dan kami lahikun, akan menyusul kalian. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan masuk ke liang lahat, kecil, sempit, gelap, banyak binatang dan sebagainya. Dan itu tergantung amal kebaikan kita di dunia. Kalau kita baik, insya Allah terang, baca Quran kita, wudhu kita sempurna, itulah yang akan menerangi di alam kubur kita. Tapi kalau kita nggak pernah sholat, jarang membaca Al-Quran, tidak mau bersolawat kepada Nabi, tidak akan ada yang bisa membantu kita kelak nanti kita di alam barzakh. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, hikmah kita mendengar berita kematian tentunya adalah kita disuruh untuk memperbanyak bekal kita kelak di akhirat. Kalau kita gambarkan untuk dunia saja, untuk dunia kita mati-matian kerja keras, banting tulang, pagi pulang malam, malam pulang pagi, bahkan gak pulang-pulang untuk dunia. Pantaskah kalau kita tidak memberikan yang maksimal bekal kita untuk akhirat? Sepertinya mungkin kita jauh, jamaah. Untuk bekal akhirat mungkin kita masih jauh. Tapi ingat, kematian pasti, dan kita nggak tahu kapan datangnya, bagaimana kondisinya. Maka kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita minta kematian yang husnul khatimah, diakhiri dengan kehidupan yang baik, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah jamaah, mestinya setiap hari kita mendengar ambulan, setiap hari kita mendengar berita duka, itulah yang harus kita ambil hikmah, bahwa kita pun akan menyusul mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian tadi, ya, kalau bisa di Mushola Al-Falah diistiqomahkan. Ini kita lagi wabah, ya, walaupun wabahnya nggak tahu dah yang benar yang mana. Kalau kita dengar berita kayaknya wabahnya ganas, tapi kalau kita meneliti daripada kondisi di zaman Rasul yang disebut dengan wabah taun, yang disebut pandemik, itu kalau meninggalnya di jalanan, di pasar. Kenapa sekarang meninggalnya mesti di rumah? Kalau disebut pandemik itu, mestinya nih, kalau kita meneliti wabah taun yang ada di zaman Rasul, itu kalau dia udah kena isolasi mandiri, kagak bakal sehat, nggak bakal sembuh. Kalau pandemiknya itu ganas, betul? Sekarang coba, bolehlah kita, adakah contoh waktu awal-awal itu dikirimin video dari Wuhan, mati di pinggir jalan, ternyata itu hoax.
Harusnya kalau wabah taun itu, wabah pandemik itu mengena kita, tidak akan selamat kita. Tapi ini, ya kita yakin kepada Allah. COVID-19 ada, iya. Tapi kita jangan sampai terlalu khawatir sehingga turun imun kita, keyakinan kita kepada Allah turun. Akhirnya mohon maaf, kita lebih takut keluar lupa pakai masker daripada kita lupa sholat berjamaah, betul? Pernahkah? Ini zaman sekarang ini sudah kita, ya Allah, saya lupa pakai masker. Pernahkah kita berpikir, ya Allah, saya tadi nggak sholat subuh? Pernah nggak tuh? Kita lebih takut kepada hal-hal yang sifat makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut, jamaah lebih takut, ya Allah, tadi udah makan gorengan tapi belum pakai hand sanitizer, belum cuci tangan. Kita lebih takut begitu daripada kita lupa wudhu. Jamaah rahimakumullah, ini mengingatkan kita bahwa umat Islam ini jangan sampai dengan adanya hal-hal seperti itu lupa kepada keyakinan dan syariat yang mestinya harus kita dekatkan lagi, mesti kita semangat lagi, mesti kita kejar lagi ibadah kita di tengah kondisi sekarang ini. Makanya kalau saya menerjemah PPKM itu bukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bukan juga, ya bagus sih kemarin ada yang nge-share perbanyak pergi ke musola atau perbanyak pergi ke masjid. Maksudnya apa? Ini masjid rumah Allah, kita curhat kepada Allah. Tapi yang paling penting lagi, PPKM itu adalah perbanyak pengingat kepada maut. Kita disuruh banyak mengingat mati. Itu PPKM. Darurat lagi. Oh, darurat. Wah, betul. Ya mungkin barangkali jamaah rahimakumullah, kita, saudara kita yang mungkin bisa dibilang baru kemarin kita baru ketemu, dikasih kabar itu si dia meninggal dunia. Jamaah rahimakumullah, untuk menggambarkan kondisi sekarang ini hadis 31 sangat cocok buat kita. Ya, kita lihat an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Hadis dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Abul Abbas bapaknya Abbas. Abbas ini adalah salah satu sahabat Rasul, juga sekaligus pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Betawi namanya Mamang, kalau di Sunda namanya Mamang juga, sama Pak Le. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, nama bapaknya Abbas Sahal bin Sa'ad. As-Sa'idi adalah nama suku di negara tersebut, di daerah tersebut, suku As-Sa'idi. Kalau orang dulu mah nama itu pasti disandarkan dengan sukunya dan juga dengan tempat kelahirannya. Contoh, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Bukhari yang dikenal dengan Imam Bukhari, itu dilahirkan di kota yang disebut Bukhara. Nama kota lahirnya
Bukhara, namanya disandarkan menjadi Bukhari. Ada sekarang dicontohin ustadz kita, kalau Pak Gofar mungkin sering ketemu waktu di Indosiar, Ustadz Ahmad Subki Al-Buguri, ya. Itu beliau dari Bogor, makanya disebutlah Al-Buguri. Al-Jawi, ya. As-Sundawi. Susah tuh Minangkabau. Minangkabau ya. Iya. Betawi gimana Betawi? Al-Batawi. Ya, jadi dulu ulama-ulama kita sering disandarin seperti itu. Bolehlah ya, suatu saat jamaah punya cucu atau mau punya anak lagi, monggo itu dinamain di setelah namanya sukunya, boleh ya. Al-Bakasi. Hah? Al-Bakasi. 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 Iya. Ya, baik jamaah rahimakumullah. Cuma itu Ustaz Ahmad Subki jarang lihat saya di TV. Sekarang lagi off air terus ya. Masih ada ya. Qala Abul Abbas berkata, ja'a rajulun, ada seorang laki, ja'a datang, ilan nabiyyi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa sekarang mungkin ada seorang lelaki minta dinasihatin, murid kepada kiai. Di zaman ini mestinya begitu, ya betul nggak? Bukannya ulama mencari-cari dalil untuk menghalalkan yang haram, tapi justru harusnya pemimpin kita, pimpinan kita, pejabat kita minta dawuh kepada kiai, mohon nasihati kondisi negara begini bagaimana, betul nggak? Tapi sekarang saat kebalik, justru ulama kita mendekat kepada pejabat, minta jatah kepada pejabat. Makanya kenapa ulama itu jangan masuk ke dalam pemerintahan, biar ulama itu bisa memiliki wibawa sehingga pemerintahan bisa minta nasihat kepada ulama. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, ya, di zaman Nabi dulu begitu. Ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diatasi, langsung minta kepada Nabi Muhammad. Sekarang siapa gantinya Nabi? Para ulama. Tapi ulama kita sekarang udah pada masuk politik, udah bisa disetir sama mereka, sehingga mohon maaf sampai keluar fatwa haram hukumnya membuka masjid. Itu gimana? Ada ya fatwa kita ada ya? Belum tahu ya? Udah ada yang tahu di sini? Ada fatwa dari wakil presiden. Siapa wakil presiden? Saudaranya Pak Bambang. Beliau menyatakan hukumnya haram membuka masjid tempat ibadah besok ketika Idul Adha. Ya Allah, bingung saya komentarnya. Di satu sisi beliau kiai besar, ilmunya pasti lebih tinggi dari saya, pengalaman jam terbang lebih tinggi. Tapi sampai saat ini, dulu di zaman Rasul tidak ada dalil hadis Quran yang menjelaskan haramnya membuka masjid musola. Yang ada hadis apa coba? Itu waktu wabah taun, wabah yang lebih ganas dari COVID.
Rasulullah tidak pernah mengharamkan membuka masjid, cuma Rasul cuma disuruh, Bilal, ya Rasul, tolong ganti azanmu, hayya 'alas shalah, as-shalah, shallu fi buyutikum, salat di rumah saja. Itu perintah Rasul. Tidak pernah rumah Allah disuruh dikunci. Silakan kalau ada dalil hadisnya. Apa maksud Rasul? Maksudnya jangan pernah dalam kondisi apapun rumah Allah dikunci. Yang mau sholat di rumah silahkan, betul? Yang mau masuk ke musola, ke masjid dengan prokes pun silahkan. Artinya jangan pernah sampai kiamat tempat Allah, rumah Allah, tempat ibadah dikunci. Bisa jadi dengan peraturan mengunci rumah Allah, bukan Allah angkat wabah, Allah tambahin. Betul nggak? Coba kita berpikir nih, saya mau minta jamaah berpikir. Kita doa, mau ulama doa sampai ada kunut nazilah, kita doa di hari Jumat, kemarin sholat Jumat kita doa, kita kunut nazilah. Tapi kalau banyak persentase muslim yang lebih yakin dia meninggalkan masjid, dia lebih yakin masjid memang harus dikunci. Kalau prosentasenya lebih banyak umat Islam yang pro kepada peraturan itu, bisa jadi dan kemungkinan besar Allah tidak akan pernah mengangkat wabah COVID ini. Betul nggak? Ini kadang-kadang kita bingung jamaah. Saya pun kadang-kadang bingung. Ada ulama yang ngasih nasihat lurus, dikit-dikit katanya tidak ngikutin aturan pemerintah. Kesian. Kemarin tuh di mana, Sumatera apa di mana saya lupa, yang viral, ibu hamil dipukul cuma gara-gara dia melanggar aturan PPKM. Dia punya usaha seperti kafe. Tapinya kan untuk penertiban, apakah Satpol PP harus mukul ibu hamil lagi? Ini di mana itunya, apa otaknya? Oke, dia salah, kasih sanksi, tapi jangan main pukul aja. Apalagi itu ibu-ibu lagi hamil. Itu viral ya di berita, jamaah rahimakumullah. Baik, kita lanjut. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi. Kemudian laki-laki itu menyampaikan kepada Nabi, faqala, laki-laki tersebut berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Ya Rasul, kasih tahu saya, beri saya arahan, beri saya nasihat, beri saya wejangan, amal. Jadi laki-laki ini minta dikasih tahu, ya Rasulullah, amal. Idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Allah, tunjukin saya amalan, apabila saya lakukan amalan itu, Allah cinta kepada saya dan orang cinta kepada saya. Ini amalan, ini perbuatan dahsyat. Bukan hanya dicintai Allah, bukan hanya dicintai manusia, juga dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa ya amalan yang apabila kita mengamalkan amalan itu, Allah cinta kepada kita, manusia cinta kepada kita? Kata Rasulullah, faqala izhad fid dunya.
yuhibbukallah. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasan. Kata Rasul, mau kamu amalan, kalau kamu amalin kamu dicintai Allah dan dicintai orang. Kalau Allah udah cinta, kira-kira apa yang kita minta pasti dikasih, betul? Pernah gak melihat ada orang hidupnya sederhana tapi cukup aja, tiba-tiba ada yang ngasih? Itu orang seperti itu berarti dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga akan mendapatkan cinta orang lain. Artinya orang akan suka kepada dia. Yang gerakin siapa? Allah. Biar dia cinta kepada orang ini, yang menggerakkan cintanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kira-kira? Ini yang berat. Ini PR kita. PR kita bareng-bareng. Kira-kira kita udah ngamalin belum? Kata Rasulullah, faqala, Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau kamu mau amalan yang dicintai Allah dan orang lain, kamu harus mengamalkan satu amalan yang disebut dengan zuhud. Pernah dengar zuhud? Pernah dengar ya? Kalau kamu mau melakukan perbuatan zuhud, maka Allah cinta kepadamu dan orang akan cinta kepadamu. Kira-kira ini gambaran buat kondisi kita nih sekarang ini. Zuhud itu apa? Zuhud itu jamaah rahimakumullah adalah menghilangkan kecondongan hati kepada dunia. Bukan tidak mau mencari kebutuhan dunia. Oke, saya ulang ini harus dipahami dengan baik ya. Jadi yang disebut zuhud adalah menghilangkan kecondongan hati terhadap dunia. Bukannya tidak boleh untuk mencari dunia. Jadi yang disebut condong itu adalah hati kita, di dalam hati itu dunia itu sampai masuk ke hati. Itu kalau orang zuhud nggak boleh. Dunia hanya ada di tangan saja sebagai kebutuhan di kehidupan kita selama di dunia. Kalau ada di tangan, kita ambil. Tapi kalau udah masuk hati, itu udah susah. Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, nanti akan muncul yang disebut hubbud dunia. Apa itu hubbud dunia? Cinta Kalau orang sudah hubbud dunia, itu penyakit, segala penyakit itu. Segala cara akan dihalalkan, betul? Enggak peduli akan memutus tali silaturahim kepada saudara kalau hatinya sudah cinta dunia. Enggak peduli dia sama tetangga kanan kiri kalau hatinya sudah cinta dunia. Yang penting mobil saya baru, yang penting rumah saya mewah, yang penting terus yang dipikirin hanya dunia. Itu artinya orang seperti itu tidak memiliki sifat zuhud. Saya persempit lagi. Ciri zuhud, ciri. Di antara ciri zuhud, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan. Siapa Imam Ghazali? Ulama besar yang disebut di dalam agama kita. Imam Ghazali itu adalah hujjatul Islam.
Hujatul Islam itu berarti kalau orang ulama udah disebut hujah, itu bukan 1000 hadis, tapi ratusan ribu hadis dihafal oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bukan hanya hadisnya yang dihafal, tapi sanad-sanadnya nyambung kepada Rasul, beliau juga hafal. Kita aja isi hadis nggak hafal, paling kita hafalnya apa? Innamal a'malu, itu hafal kita udah. Kullu bid'atin dolalah, gitu doang. Ini Al-Imam Al-Ghazali hafal ratusan ribu hadis, disebut Hujatul Islam. Bukan hanya hadis yang dihafal, tapi sanadnya itu nyambung kepada Rasul. Kita aja nggak hafal, kalau kita disuruh nyebutin nasab kita, betul bisa nggak nyebutin sampai berapa keturunan kita? Kakek, bapaknya kakek, bapak-bapaknya kakek, bapak-bapak. Ada yang bisa di sini nyebutin, Pak Maman? 2 doang ya. Bapak sama kakek udah ya, cukup udah. Ya, Masya Allah. Ya, jamaah rahimakumullah. Jadi di antara ciri kata Al-Imam Al-Ghazali, 1, orang zuhud itu mau ada harta atau tidak ada, kondisi senang atau susah, tidak berpengaruh di dalam ibadah. Oke, saya ulangi lagi ya. Orang yang zuhud, mau kondisinya sulit ekonomi maupun dia lapang ekonomi, tidak mempengaruhi ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh 1 ciri orang punya sifat zuhud. Kira-kira kita begitu nggak? Jauh. Kalau susah kayaknya dikit ya. Kalau susah kayaknya ya Allah mintanya luar biasa. Tapi kalau lagi senang lupa sama Allah. Tekor. Kalau lagi susah sampai gemeter. Kalau lagi kenapa pun ya Allah, saya ini diisolasi. Nggak ada yang nemenin saya. Masya Allah. Curhat. Nangis. Boleh jualan pembuli. Masya Allah. Ya begitulah jamaah ya. Kita memang Masya Allah jauh itu. Sebulan katanya sebulan. Ya Allah. Ya memang kondisi seperti ini kita pelan-pelan ya jamaah. Mungkin kita nggak bisa langsung punya sifat zuhud, karena zuhud itu luar biasa dahsyat, berat. Tapi kita pelan-pelan harus coba bagaimana dalam kondisi sulit dan senang kita bisa terus istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama kata Al-Imam Al-Ghazali. Ciri yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali, orang yang zuhud, orang yang punya sifat zuhud kata Al-Imam Al-Ghazali, mau dia dihina atau dipuji tidak membekas dalam hati. Iya, sudah tambeng. Oke, saya ulangi lagi ya. Mang Ghazali nggak merasakan. Iya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ya inilah yang disebut dengan zuhud nafsunya, zuhud dirinya. Kalau tadi yang pertama zuhud harta, mau dia miskin kaya, mau dia susah senang, tetap istiqomah ibadah kepada Allah. Yang kedua kata Imam Ghazali, mau dia dihina ataupun dipuji, tetap dia tidak ada rasa dalam hatinya, benci ataupun tidak. Makanya Al-Imam Al-Ghazali kalau kita dipuji bukan hanya ucapan Alhamdulillah. Kan kalau kita dipuji kan Alhamdulillah, bahwa pujian itu bukan buat saya, tapi pujian itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan saya. Pak Maman rajin banget
alhamdulillah. Pujian itu bukan buat saya, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita berhenti di alhamdulillah, ada kemungkinan ada bangga, terbesit, gue rajin dong. Kamu kok rajin banget sholatnya. Alhamdulillah. Tapi kalau kata Imam Ghazali, kalau dia komat, dia berhenti di alhamdulillah, ada kemungkinan akan merusak ibadah yang dia lakukan, karena akan muncul yang disebut sifat bangga. Dan itu akan menggerogoti amal kita. Terus bagaimana? Makanya kata Imam Al-Ghazali, ketika ada pujian ataupun hinaan, kita tutup dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bingung, kita dipuji tapi inna lillahi wa inna ilaihi, itu sudah kalimat pungkas, tutup bahwa kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Pujian itu nggak penting. Pujian itu bagi saya tidak butuh saya. Itu kalau sudah kita perdalam lagi istilah pujian dan hinaan itu, agar tidak sampai masuk ke dalam hati. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada yang menghina kita, inna lillahi wa inna ilaihi. Masalah berat, ya Allah. Ya, masalah berat. Seakan-akan banyak orang yang mencibir, mencaci, bahkan menyudutkan kita di banyak orang. Mungkin kita, ya Allah, begitu hinanya ini. Tapi kalau orang zuhud, dia akan munculkan rasa bahwa ya Allah, perasaan ini adalah tidak perlu saya masukkan ke dalam hati. Langsung kita tutup dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, ciri zuhud itu adalah dalam kondisi apapun dan bagaimanapun tidak ada ruang kecuali Allah. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun tidak ada ruang dalam hati dan pikiran kita kecuali Allah. Makanya disebutlah tadi saya sedikit contohkan, kalau bisa mushola Al-Falah mengistiqomahkan ba'da subuh sama ba'da maghrib saja. Ba'da subuh sama ba'da maghrib saja. Kalau jamaah nggak bisa di mushola, silahkan sholat dimanapun. Pokoknya ba'da maghrib sama ba'da subuh baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim 7 kali. Ini di tengah wabah seperti ini. Dengan nama Allah, atas namanya Allah, tidak ada sesuatu makhluk yang akan memberikan bahaya kepada kita di langit dan di bumi kecuali izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca deh, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai. Justru penduduk Indonesia yang mayoritas muslim perlu seperti itu. Bukan cuma divaksin, kasih wirid-wirid untuk menguatkan rohaninya, betul? Kasih Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Kemudian setelah itu tambah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi kami Allah. Sebaik-baik pemberi nikmat adalah Allah. Sebaik-baik maula, tuan, bos, kekuatan adalah Allah. Dan sebaik-baik yang memberi pertolongan adalah Allah. Itu dalam hadis, barang siapa yang membaca itu zikir diistiqomahkan ketika wabah, Allah akan lindungi. Kalau dia baca subuh akan dilindungi sampai maghrib. Dia baca maghrib akan dilindungi sampai subuh. Subhanallah.
Jadi jamaah rahimakumullah, itulah yang mestinya harus selain kita ikhtiar dunia. Yang bantu panitia sih sebenarnya. Kepala kan selama ini kan yang bantu kan. Iya. Bukan kalau panitia internal kita kan nggak pernah mau bawa pulang itunya gitu. Saya juga bawa pulang ya buat ada bawa aja. Bukan ya, Lokasi yang lain aja. Ya makanya kemarin sudah dijelaskan bahwa semua itu utuh harus dibagi rata. Kalau memang ketika dia mendapatkan bagian kepalanya, maka tinggal dihitung beratnya berapa gitu. Sehingga pembagiannya itu adalah rata. Jadi jangan sampai ketika diambil kepala mengurangi bagian daripada lain. Maka harus betul kemarin, makanya harus ada penghitungan berat daripada daging itu, sehingga kita pembagian itu tidak asal apa ya. Kalau kita lihat kan kadang-kadang panitia itu asal comot ya, lihat ini tidak ditimbang dulu berapa beratnya. Akhirnya tapi kalau mau mensiasati supaya boleh, harus ada akad. Dan itu kembalikan semuanya kepada musola uangnya. Walaupun akad, kalau uang itu dipakai buat panitia tetap tidak boleh. Oke, ada lagi? Pak Iwan, Pak Jeruk mungkin boleh dijual. ada akadnya. Ya. Ya. Kalau bisa jangan. Ya, karena panitia itu kan sebetulnya tugasnya adalah membagi tuntas dulu. Ya. Ya, yang korban itu ada jalannya, dikasih buat panitia, boleh nggak? Kalau kasusnya seperti itu, berarti itu kan sudah bukan pembagian dari panitia, itu sudah diberi, ditasarrufkan tadi. Kalau sudah ditasarrufkan, contoh daging, kemudian yang kurban dapat hak kan, kemudian ada yang kurban udah nih hak saya, kan gitu, hak saya tasarrufkan buat panitia, berarti itu jatuhnya sudah jadi pemberian ya. Pemberian pemberian dari kurban kepada panitia boleh. Boleh, Pak, boleh. Jujur ya. Tapi tidak boleh. Selama ini kan nggak ada aturan seperti itu. Maksudnya ambil aja. Nggak boleh. Nggak boleh kalau ambil aja. Masa Ya. karena sejakawan mungkin ya. Gitu. Makanya kita perbaiki ke depan kan kita udah tahu punya. Betul. Intinya ada akan dulu. Ada akan. Ya, kan dulu ada tahu. Itu kan jatahnya yang korban itu nggak kokan. Iya. Selama ini kan enggak. Yang korban juga dibagi. Nah itu diambil dulu. Saya kira kan kokan dapat berapa? Tulang-tulangnya udah diambil. Nih masak gitu aja. Itu kan kayak Iya. tulang itu enggak. Saya kan bilang ke Pak Markun, Pak, jatah Bapak buat panitia ya. Kan malah jadi polemik kan. Pak Markun kan korban sapi kan. Pak Markun yang menyebabkan buat panitia. Ya, Diminta ya. Iya. Besaran yang diambil itu kan nggak tertakar Pak. Kalau kayak kemarin gitu maksudnya. Betul. Harusnya kan kalau itu ditakar dulu nih, Pak, setengah kilo misalkan apa berapa gitu. Ini apa gitu, diakatin dulu. Itu nggak masalah. Iya. Kemarin langsung diambil aja tulang-tulang. Ya, gitu. Nggak gitu kok. Nggak apa-apa. Jadi untuk perbaikan ya harus jelas. Diambilnya pakai semen lagi. Sebab saya jelasin dulu sebentar. Jadi khawatir begini jamaah, kalau tidak ada akad, apa bedanya jual beli dengan riba? Kan sama. Jual beli dengan riba sama. Ada orang minjam duit 1 juta, dibalikin 1.500.000.
menurut aturan riba itu riba. Tapi ada kasus yang berbeda. Kalau 1 juta kita pinjemin, kemudian tapi terbalikin 1.500.000, ini riba. Tapi kita minjemin 1 juta, ternyata yang ngutang punya otak. Pas lagi bayar 1.500.000, loh Pak, ini kok dilebihin? Udah, uang terima kasih. Nah, beda nggak? Sama-sama 1.500.000, tapi akadnya beda. Yang tadi di awal akadnya sudah ditentukan, itu riba, namanya riba fadl. Tapi kalau yang kedua itu bukan riba, itu jatuhnya hadiah. 500.000. Sama nggak jumlahnya? Sama, hukumnya beda. Yang satu haram, yang satu halal. Sama kasus yang tadi pasti diceritakan. Mengambil lagi panitia. Mungkin ininya sama, berat dagingnya. Tapi karena tidak ada akad, jadi haram, nggak boleh. Jadi mesti kedepannya harus akad, jelas. Dan tidak boleh ditodong, nggak boleh. Pak, jatah ini buat kami, nggak boleh begitu. Nggak boleh ditodong ya. Jadi harus jadi keikhlasan siapa? Tukang apa? Kurban. Oh nggak nonton nggak? Oh iya. Ini kembali ya. Bapak kalau nggak ini, saya bilang pecat. Jadi kembali lagi ya. Ya, baik. Jadi jamaah rahimakumullah, hati-hati ya, karena masalah kurban, pembagian itu kan masuk di bab tentang muamalah. Nah, muamalah itu harus ada aturan dalam syariat kita. Kalau sampai salah kan yang dosa kita panitia. Ya. Oke, baik, ada lagi, silakan. Pak Ustadz, Pak. Ya. Biar kita lebih nambah ilmu lah. Dan kepala, kaki dan kulit itu termasuk sepertiga atau tidak ya? Kalau sepertiga, berarti kan yang pengorbanan kelihatan. Dia mau kulit mau kepala. Soalnya selama ini kan yang berlaku di sini begitu. Kulit dan kepala sepertinya dalam tanda kutip ya. Adalah terserah yang mau ambil-ambilan tapi. Baik, dijelaskan banyak hadis ya bahwa yang disebut hewan kurban itu ada keseluruhan anggota hewan kurban, termasuk kepala, kulit, dan kaki. Sehingga apakah masuk bagian sepertiga itu dalam pembagian daging kurban? Iya. Jadi tidak boleh kita main misah-misah itu. Sepertinya tidak ada gunanya gitu, ya kan? Karena kita nggak bisa ngolah mungkin. Ya, udah tuh ambil aja kaki, kulit, sama kepala gitu ya. Padahal kaki, kulit, kepala itu masuk dalam kategori satu kesatuan dalam pembagian yang sepertiga itu. Nah, jadi tidak boleh. Makanya tadi kemarin itu kita harus hitung berat daripada daging, kulit, kepala, sama kaki totalnya berapa, sehingga pembagiannya harus rata gitu. Kalau dia mau ngambil kaki doang, hitung beratnya berapa, jangan sampai kelebihan, ya jangan sampai kekurangan. Jadi harus betul-betul di porsi-porsi. Kalau bisa malah lebih bagus lagi, setiap pembagian itu kalau bisa kita ngolah kepala, kulit, sama kakinya itu dicampur. Kalau bisa ngolah, sebetulnya itu lebih bagus. Kalau di kampung-kampung itu begitu. Jadi satu kantong itu isinya bukan hanya daging, tapi ada kepala, ada kulit, ada kaki. Kalau bisa ngolah. Kalau nggak bisa, susah udah. Harus ditimbang. Ya jadi memang ya Allah, kita berat ini. Anaknya ada 1 ekor kali, 1 ekornya selain. Iya udah angkat sama apa? Sama kayak ini kan. Iya. Kan misalkan kepada misalkan petugas yang panitianya atau yang nyacat. Iya. Ini kepala gitu.
Itu makanya, itu dilema kita. Kalau bisa memang harus ada yang ngurusin masalah itu, ya supaya kita nggak salah. Karena kan kita kalau langsung kasih kepala semua, berapa beratnya udah kalau ditimbang. Ya khawatir kita malah mengurangi daripada bagian yang lain yang harusnya itu hak untuk orang lain. Ya mungkin nggak tahu gimana cara ngolahnya, saya juga belum pernah tahu. Cuma memang aturan syariatnya harus dibagi rata. Gitu. Sepertiga itu maksudnya kan? Ya, sepertiga itu. Sepertiga itu harus benar pas sepertiga, nggak kurang boleh. Kalau kurang nggak boleh. Kurang nggak boleh. Kurang nggak boleh. Kalau lebih bolehlah lebih ya. Kalau kurang nggak, jangan. Sama seperti kita zakat saja. Kalau kita zakat kan berapa? 2,5 ya, atau 3,5 liter. Kalau lebih boleh, karena kan jatuhnya sodako lebihnya. Tapi kalau kurang tidak sah, karena itu sudah aturan di dalam syariat. Gitu. Makanya kenapa panitia itu harus ada timbangan itu ya, timbangan. Oh ini. Jadi tidak hanya main masukin kantong, diplastikin, selesai. Kecuali panitia punya daerah mana yang membutuhkan, nah itu boleh. Ya, daerah mana nih? Wah, ternyata dia nggak pernah makan daging atau butuh daging, berikan banyak, itu boleh. Tidak perlu ditimbang. Ya. Contoh kasus kayak banyak orang yang menitipkan kurban di tempat-tempat yang membutuhkan. Nah, itu kita lebih aman malah. Ya. Jadi selama ini mungkin Al-Falah kan di sini dulu ya pembagiannya. Total baru keluar ya. Iya. Tidak ada pernah mensurvei daerah mana yang lebih butuh daging. Pernah nggak survei itu? Belum pernah ya. Karena tidak terlalu banyak, jadi untuk sekitar itu Udah. Iya. sekitar itu ya. Tidak terlalu banyak udah habisnya. Kalau pun saya bagi rata Keluar-luar ya. keluar desain ya, kita buat belakang sini. Iya, kalau memang sudah habis itu ya, berarti udah nggak ada bagian lagi. Karena ada level selama ini memang kita tidak boleh kepala dan kaki kalau sudah. Iya. Ini mohon maaf. Kalau teknisnya, kemarin kita sempat ngobrol dengan Pak Bapak. Kalau kita harus sewa orang untuk caca, satu sampai dia 1 juta. Apa? Satu sapi. Ada kok. Iya. Kita belum tentu yang kurban juga nggak mau ya, karena jujur hati nggak percaya dengan pengurusan. Iya. Kalau misalkan ini mohon maaf, teknisnya kepala kaki mungkin kita misalkan hasilnya mungkin barangkali Pak Ustadz daerahnya mungkin kita kasih aja biar panitia juga gugur kewajibannya kan untuk membagikan. Iya. Harus dicaca di kan repot. Dicaca nanti kalau misalkan dalam bentuk foto kepala sapi monggo lah bikin Pak. Dan nanti kalau Pak Ustadz kupon punya daerah-daerah kan lebih aman nggak maksudnya? Simpelnya. Sebetulnya memang agak sulit karena saya juga belum pernah ya menerima kepala. Ya, jadi kalau memang ada yang bisa seperti itu Pak, boleh. Jadi kepala, kaki sama kulit itu semuanya ya ditasorufkan kepada yang memang bukan mau menerima ya, mungkin banyak orang mau gitu ya, tapi lebih kepada yang bisa untuk mengolah begitu Pak. Kayak kalau menurut saya seperti itu. Jadi kira-kira siapa yang bisa untuk mengolah kepala, kulit dan kaki itu? Silakan diberikan. Iya, diberikan kepada dia. Tapi dengan catatan harus jelas. Ya. Artinya kalau saya lihat dengan persoalan yang ada sekarang, berarti titik pokok pangkalnya adalah di panitia. Sudah siap jadi panitia, otomatis dia siap menerima, siap menyalurkan dengan segala konsekuensi yang ada. Udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita siap jadi panitia, otomatis siap menerima, siap menyalurkan secara syar'i, secara agama.
Kalau kita bertandang bilang, oke lah, boleh dijual syarat ini, syarat itu, berarti kita nggak siap jadi panitia. Iya. Titik pokoknya begitu. Kita siap jadi panitia apa enggak? Kalau nggak siap jadi panitia, tahun depan nggak usah buka. Soalnya akhirnya akan membuat image di masyarakat. Akhirnya yang gampang aja yang diolah, yang susahnya nggak mau. Oke. Itu adalah kesiapan kita sebagai panitia, bagaimana mengolah ini amanah yang kita berikan dari umat, kita melayani umat, melayani masyarakat yang ada. Kalau tinggalkannya istilahnya kayak gini, otomatis nggak ada perubahan yang efektif. Iya. Tetap akan begini-begini aja. Tahun depan pasti kulit, kepala jadi perubahan. Iya. Oke, baik. Sebetulnya memang intinya kan di situ ya, kepala, kulit, sama kaki. Jadi kalau bisa memang jeroan ya. Kalau bisa memang justru harusnya memang dari kita ya, panitia itu mengikuti daripada aturan syariat. Makanya kalau seumpama khawatir saya memang tadi ya boleh kalau diangkatkan seperti ini, boleh kalau diangkatkan seperti itu. Tetapi khawatir tujuan kita ya sebagai panitia itu takutnya adalah justru untuk mencari celah bagaimana supaya boleh gitu. Khawatir saya. Jadi niat kita udah nggak murni sebagai panitia untuk menyalurkan menyalurkan hewan daging kurban. Takutnya ya, kalau setiap tahunnya nanti yang dijadikan masalah adalah kepala, kaki dan kulit. Terus bagaimana Ustadz? Ya mungkin ya itu tadi yang Pak Gofar bilang. Jadi harus ya kita keluarlah sedikit untuk ngurusin kepala, kaki dan kulit, sehingga kita keluar bisa pembagiannya secara rata. Kalau memang kita nggak siap untuk mengolah kepala, kaki dan kulit kan gitu. Kecuali kalau di panitianya ada yang bisa ngolah gitu kan. Nah, selama ini kan mungkin belum ada kan. Selama ini yang berlaku Begitu diberikan kan. ya, berikan kan syariatnya kan menerima dan membagi. Iya. Jadi membagikan kan tidak dijelasin teknisnya. Iya. Yang kita pertanyakan dan itu teknis pembagiannya. Iya. Setelah kalau mengolah ya kita nggak bisa, bukan nggak bisa, belum bisa Pak. Sehingga kita harus mendatangkan orang untuk mengolah yang notabene dibebankan yang cukup mahal. Jadi maksud saya itu yang saya tanyakan teknisnya itu kan dibagikan harus. Iya. Cuma teknis yang solusinya teknisnya bagaimana? Iya, jadi memang itu tadi, jadi kepala, kulit sama kaki harus dibagi rata sebetulnya ya. Nah, untuk membagi rata kan harus ada pengolahan. Nah, kita kan nggak bisa, nggak sanggup. Kita sanggupnya membagi ya, membagikan. Tapi untuk proses pembagian itu kan harus diolah dulu itunya. Apa namanya? Kaki, kulit, jeroan, kepala. Nah, sehingga nanti ketika kita membagikan itu sesuai dengan syariat. Sebab kalau kita minta untuk yang kurban, Pak, nanti sapi kepala ininya buat si fulan ya, itu rasanya tidak sesuai syariat gitu. Sebetulnya tujuannya biar tadi ya gampang tadi ya, dengan akad tadi. Setelah itu gimana kepala kita bagi ya, kita bagi tapi dengan gelondongan gitu, nggak bisa diulang gitu. Iya. Boleh ya? Jadi kalau gelondongan itu kan kita harus tahu Pak Sidik beratnya berapa. Kalau kita kasihnya langsung ke satu orang, dia amanah atau tidak gitu loh Pak. Kalau enggak yakin gitu lah. Itu kan biasanya. Jadi bisa ngolah enggak? Iya. Memang itu bisa ngolah apa enggak? Gitu. Makanya adanya panitia ini itu menerima dan membagikan secara syar'i. Kalau kita nggak siap, kasihin orang lain yang siap. Dia maksudnya Karena kita paksain, tapi kita nggak syar'i, akhirnya ibadah kita percuma. Iya, maksudnya Aku Itu. iya. di masjid-masjid yang teknis begitu.
Ya. Masuk kalau bilang aku jawab itu karena kita kan mengolah Dikasih. coba itu daerah-daerah yang bisa ngolah, makanya Ya, kalau bisa ngolah, monggo, kan gitu. Ini baginya yang bisa ngolah, kalau kasihnya yang nggak bisa ngolah. Kira-kira di sini ada nggak yang bisa ngolah? Ketika dibagikan untuk Ya arti mau ngolah dia satu orang satu, ya udah, ini kan udah jelas tuh. kepala ya. Satu. tadi ya mohon maaf Iya. tadi Pak Ustadz Malik berkenan ya kita bagi atau Iya. Pak Purno kita bagi gitu loh maksudnya. Kalau ada Iya. ngolah-ngolah ya sore Pak Gunawan apa Iya. juga itu kan dia yang bawa Pak Gunawan. bisa ya Gitu. Tapi Ya kan jatuhnya ke yang timbangannya itu yang loh. bantu jadi saya yang membantu. Biasanya kan ada Ya, mungkin bukan di luar Tadi Pak timbangannya itu Iya. sapi kan gede itu. Iya. Kenapa? Ya. Nanti atasnya saya jual beli kulit sama kepala, saya kasih saya jualkan ke kamu, tapi harga itu saya kuat. Nah, Boleh nggak? Begitu. oh kau sakit beli sapi. Iya. Jadi gimana kalau saya? jadi diskon Iya. boleh Coba. Tapi harga sekian kilo. Ya. Tapi dengan harga seumpama kita 50. Ya. Saya minta harga 40 40, tapi kulit sama kepala Balikin. yang jadi saya balikan kepala jual yang jadi dibalikan yang punya sapi iya yang jual jual kan tadi harga diturunkan. awal misalnya itu. Ya. Baik. jadinya beli dagingnya aja gitu Iya kan? ada lagi Kan ekor. Baik. Kalau seperti itu tidak boleh. bukan kurban. Tidak boleh ya, karena yang disebut kurban itu ekor. Ekor ya, satu ekor ya. Maksudnya satu ekor sapi utuh. Utuh, kecuali kalau buat dagang sate boleh gitu. buat dagang. Ya. Ya. Memang semua rata-rata kesulitan masalah Kapal kepala. kepala. Iya, betul. Semua kesulitan di situ. Iya. Jadi mungkin gini solusi, kalau memang panitia ini tidak mau mengeluarkan uang 1 juta untuk menyewa jasa apa tadi sebetulnya uang itu berbanyak ke kurbannya. Iya. Kalau memang tidak mau, seumpama kalau tidak mau nih ya, tidak mau, ya sudah. Berarti caranya tadi harus nyari orang-orang yang amanah yang bisa mengolah. Tapi harus tepat, ya. Jangan main kasih aja, takutnya kan nggak diolah. Kalau nggak diolah kita yang dosa, panitia ikut dosa. Berarti ini kasih orang yang bisa ngolah kan gitu ya. Iya, Kan silakan. jadi masalah kan timbangannya itu kan. Iya. Berat. Iya. Karena ada tempat yang itu ada. Tanduknya dipindahin dulu Pak, tanduknya digergaji dulu kan namanya diatur kan. Gini kan, ya. Kalau kita cermati kan tadi di sana ada celah, ya, ada celah untuk melaksanakan amanah apa tawasul mana dihadirkan tawasul kan. Begini, yang pengkurban sudah memberikan panitia saya kurban, apapun bentuknya saya kurban. Angkat ya. Akan. Nanti kan si panitia bertanya, apakah nanti kepala, kulit, kaki itu sudah termasuk bagian? Ya, sudah termasuk bagian. Nah, misalnya ada akad penyerahan. Saya ingin menyambung ke perkataan Pak Bapak. Kalau itu kepala, kulit dan kaki sudah dari hak panitia karena sudah ada akad, oleh panitia itu tidak diukur melalui timbangan. Kita kasihkan ke Ustadz Kurban karena di sana mengelola yayasan yatim. Ini kami dari panitia menyerahkan bagian kepala kembali monggo karena tidak ada ukuran yang pasti berapa beratnya, ini kami serahkan untuk yayasan yatim itu. Salah itu boleh kan? Iya, Dibolehkan. boleh karena kan tadi bisa mengolah. Nah maksudnya itu
Saya Kalau bisa mengolah silakan. perorangan pun nggak masalah ya. Kan itu bukan hanya pusat turun kan? Untuk Yayasan. bukan pusat turun kan? Iya. Jadi di sini yang dimaksud Pak Maman itu bukan untuk pusat turun ya. Bukan. Yayasan Itu yatim itu. anak-anak di sana. Kemudian diolah, kan? Bisa diolah. Kita akarnya silakan diberikan untuk diolah. Iya. Setelah itu yang ingin kita. Iya, bisa. Karena mohon maaf, Iya. sambungan perkataan Pak Gopal ke Pak Iwan. Kegiatan kurban ini kan reguler tiap tahun. Nah, harus ada dalil kepastian. Jangan kalau besok mengulang lagi pertanyaan itu. Iya. Ulang lagi. Pak, kulit kepala kaki di mana nih tahun besok? Nah, ketika kita sudah nggak ada, sudah tua-tua, ke generasi muda juga nanya, ini kepala, kulit, kaki di mana nih? Iya, betul. Akan terus berulang. Iya. Oleh karena itu kita harus ikat. Nah, ini dalil di musola al-falah. SOP jadi SOP. SOP di musola al-falah. Nah, kalau berkurban berdasarkan fatwa dari orang tua zaman dulu ini harus kita laksanakan. Setelah itulah yang ingin saya sampaikan ke Pak Ustadz. Kalau memang dibolehkan, maka menjadi SOP berikut. Gitu loh, sayangnya. Jadi pertanyaan Supaya tidak jadi terus mobilitas sore ini tiap nomor korban tentu akan dibahas. Para kulit kaki, jangan kalau jadi apa? Istilahnya kesananya jadi Iya. Jadi ini Masyarakat fitrah. silakan pilih dua. Dan dalam hal ini saya simpulkan dua lah untuk musola al-falah. Yang pertama, memang kalau mau yang terbaik kita bisa ngolah. ya. Itu yang terbaik. Berarti harus ada PR panitia belajar ngolah. Ya. Atau siapkan boleh kok ya umpama apa namanya jasa daripada pengolahan itu kita dipatung supaya untuk memberikan tadi beban 1 juta itu tidak dari korban tapi dari panitia untuk sebagai tanggung jawab panitia tidak bisa ngolah kepala, akhirnya panitia hanya bisa mengeluarkan uang 1 juta untuk membayar jasa pengolahan itu. Itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua, kalau memang boleh, tapi pilihan yang kedua ini yang tadi Pak Maman sampaikan itu harus hati-hati. Harus jelas bahwa orang ini amanah dan bisa diolah dan diberikan haknya untuk anak yatim. Harus jelas. Ya, harus jelas ya. Nah, udah itu aja catatan dari saya. Sebab kalau kita main kasih-kasih aja, kita nggak kenal dia bisa olah atau enggak, nah, kita juga nanti takutnya kena imbas kesalahan kita karena kita berpikir yang penting mudah. Nah itu tadi, yang penting mudah itu kan jangan menjadi akhirnya ibadah kurban kita menjadi tidak sah dan sia-sia. Kesian yang apa? Yang kurban. kasih wanita itu yang Iya. kalau nggak gitu pasti itu Lebih kasih Jadi panitia jadi ngurusin musola jadi masuk neraka misalnya. Nggak ada satu loh, nggak ada aturan baik. yang sebetulnya yang belum terang itu akad Pak Ustaz. Akad itu saya menyambung ngomongin Pak itu juga Pak akad. Makanya sama bedanya zina dengan kawin itu akadnya jelas Pak. Mau kawin lagi ya. Alasannya. Kalau dia cepat sekali. Yang ambil sih pasti dimanfaatkan, pasti dia bisa ngolah biasanya kan karena dia butuh kan, yang butuh ngambil kayak gitu kayak pulang di rumah saya setting sendiri gitu, ngolah pasti di rumah. Alhamdulillah kalau memang ini ya. Cuman perorangan nggak usah nggak masalah. Misalkan Yang masalah itu perorangan atau dibandingkan. Itu 4 kilo. Karena berat itu. Nah, kan persoalan lagi, makanya hati-hati persoalan kurban jangan buka-buka tapi nggak bisa. Lebih banyak dia. tuh kan Belum lagi. Makanya rame-rame. Nggak mungkin kalau sendiri. Bisa. Kalau Kalau sana di sini. yang membantu ini, dia ngumpul itu.
Karena kan udah tradisinya agak susah, Bu. Maksudnya Ya, jadi jangan nggak boleh begitu. Enggak mungkin, mohon maaf, siapa tahu mungkin ini coba Pak Ketua coba nyari kayak yayasan pusat hukum. Kalau Ya, dia ya. mau nampung, monggo Boleh. nampung. Ya, Kalau saya sebenarnya lebih suka itu. Tapi yayasan. terserah Pak, yang penting pada kenal aja. Kita kan ada kisahnya. Iya. Maaf ya mau makan anak yatim. Iya. Kalau ke orang tadi kan, salah juga kan. Yayasan aja banyak yayasan kan selama ini banyak dia anak itu yayasan. Ya kira-kira pusat kurban mengurus saya kan. Barangkali Pak Pusat juga punya yayasan yang kita ada mungkin yayasan yang ada di sekitar Pak Pusat Mali gitu loh. Daripada kita numpuk banyaknya numpuk soalnya. Berarti tinggal di PR-nya kan total kita kalau mau pakai celah yang itu, otomatis kita fix berapa jumlah korban yang ada, hewan kurban, terus kita nyari kemana nih saluran yang harus salurkan. Kalaupun satu umpama dipasrahkan ke Ustadz kurban semua, berarti dia kelebihan. Apakah dia bisa berbagi ke lain? Itu kan kita sama aja memberikan masalah kepada orang lain. Iya. Memberikan masalah gitu aja kita selesai, urusan kita beres, tapi beliau kan pusing juga ini mau kemana ini barang. Iya maksudnya harus ada rela nggak Ustadz Kurban menerima itu untuk diolah, dibagikan ke silakan harus diobrolkan dengan Ustadz Kurban. Makanya kan saya minta tahun ini kalau memang ini pembenahan yang mau benar-benar benar itu untuk tahun berikutnya kalau kita mau pakai orang cacat kita sudah ada, kita mau tenaganya dia. Saya kan sering ngomongnya gitu, kalau kita nggak bisa ngerjain apa-apa, kita ada uangnya yang kerja, kita nggak usah. Jadi syariatnya yang ikut kayak gitu. Kalau selama ini kan kayak zakat pulang lagi, pakai uang boleh apa enggak? Ribut lagi, kan kayak gini lah. Kalau mau uang segini, masih celah lagi cari celah. Memang harusnya ini Pak Bambang harus ada semacam SOP. ditulis di tulisan. Tetap jadi tiap tahunnya Kita tanya lagi gitu. Iya. Ini kan berulang masalah berulang lagi. Takutnya biar tahun depan begitu. Ada tadi saya bilang. SOP kan gini Pak. Aduan. Kalau SOP nih ya, ini menurut saya pendapat uang. Udah kalau untuk kulit itu udah kan saya akad tadi kan boleh jual udah masuk ke kas musola. Supaya kita tahun-tahun berikutnya kan kalau misalnya mau dialokasikan kan mana kemana nyari lagi terus kita mesti ini. Walaupun emang tugas panitia kan udah sebut begitu. Kalau kulit tanya kepala kulit Udah clear. Ya itu yang masalah kulit pada kepala itu memang harus dialokasikan bisa bagi siapa ya yayasan gitu kan. Nah, tapi kan tiap tahun pasti harus ada nyari yang kita yang bisa rampung kan gitu. Ya, ini kan kalau sekarang akad ya, maksudnya yang mungkin coba dihubungin panti-panti yang dekat sini sama pusat kurban kan salah satunya bukan totalnya ke sana gitu kan maksud Pak Ustadz itu. Jadi nanti kalau mereka mau ada 2 atau 3 panti gitu yang bisa kita ini proporsional jadi gitu maksudnya itu aja kita usahakan seperti itu Pak Iwan. Kalau maksudnya kita tanya-tanya kalau udah mentok ya kita perbaiki tahun kedepannya lagi gitu daripada Iya, tapi momennya sekarang, jangan momen tar. udah besar Sekarang udah keluarga pusat-pusat yang sanggup. iya itu maksud saya kan itu mudah-mudahan Terus ke belakang, terus ke yayasan Muhammadiyah. Iya, Iya, konten-konten sanggup bagi selesai. iya Kita masih banyak PR lain. Ini yang kita bukan berarti kita yang penting syariatnya kan membagi sebenarnya. Teknisnya yang paling simpel. Kalau saya pikir loh daripada kita harus mohon maaf, mungkin tahun ini kita agak banyak terima pemahaman. Semalam pembinaan rapat ya Pak Bang ya. Di Masjid Qatul Jannah itu pembagian itu enggak per. Jadi misalkan kita ngajuin 130 kakak. Nanti kemampuan dia mungkin mampu aja 8 sapi 2 musim. Membuatnya Kambingnya 17. Ya rencana 2 hari. Jadi mungkin dia mengundang kita kalau memang hari Selasa kita konsen di sini, kita juga harus mengundang Pak Ibrahim nanti datang. Hari Rabunya dia juga kita berlanjut gitu. Jadi kalau warga jamaah ada yang minat berarti sama. Nah kita sudah mendapat 130 angka. 25 Ya dodong Mas. Dodong. Karena dia juga dia pun juga sudah nyewa 2 orang dan ini. Tapi teknisnya kok banyak
pakai itu kasih yayasan. Kalau bisa saat ini repot, kulit belas-belas 2 cm gitu. Jadi mungkin nggak kayak kalau gitu juga sih, tapi kita nyari simpelnya yayasan yang siap aja udah. Dengan kita sekarang SOP kurban, besok ada SOP zakat, ada SOP tarawih. Tapi kalau tarawih dijelaskan sebenarnya. Imam Syafi'i kan nggak boleh jual, Imam Syafi'i nggak boleh jual, Imam Hanafi, Bapak ini musola ini kan musola Muhammad Ansor. Dia juga, jadi kalau bapak mau kurut ya monggo, kalau kami 11, iya kan? Yang nggak boleh jual Imam Syafi'i kan? Yang nggak boleh kamu makan sholat. Imam Syafi'i nggak boleh jual duit, ini salah namanya tapi 23. Kalau dia bukan Ansor, kemudian Muhammad Ansor. Ganti aja berarti jangan lupa Muhammad Ansor. Biar rame masalahnya. Kalau Al-Falah Sepi kurban nih SOP-nya, SMK-nya. Ustaz Romi nanti yang SPR. Tarawih belum Ustaz. Tarawih sebelum zakat belum. Berarti tarawih memang khusus tarawih 11 ini. Tarawih nggak pakai Imam Syafi'i gitu aja. Saya pakai Muhammad Ansor. Kan bagus soalnya ya. Iya. Karena kalau yang punya turut kan namanya kan 23. Iya. Umumnya kan enggak. Ada. Turut tetap. Iya, ada. Muhammad Ansor. ganti lagi warna. Jangan salah. Kali kamu tahu. Kayaknya usul ganti nama aja Muhammad Ansor ini. Yang Al-Falah Sepi. Pak Ariza itu tawarin bingung gitu. Soalnya kalau tarawih yang imam Pak Ustaz Bambang, kita bikin jamaah lain. Tapi memang kemarin dia sukses. Ya, jadi tarawih hari pertama kebetulan kan Ustaz imamnya kan Ustaz Zaidar. 23, yes. Bukan gitu Pak. Pak, kalau bisa nggak usah pakai lagi. Woi, nggak usah. Basah-basah itu udah kedinginan Pak Ustaz. Sampai maju-maju. Langsung pulang ke Pak Maman jetan. Kehujanan ya. Buruk katanya. Ya ganti aja namanya Muhammad Ansor musolanya. Baik jemaah, cukup apa ada yang mau ditanya lagi? Cukup ya. Jadi insya Allah kedepannya dalam masalah pembagian kurban dan yang lain-lain bisa jauh lebih baik ya, berdasarkan kita kan ingin akan terus ya, pembagian itu berdasarkan syariat yang diatur di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kalau cukup mari kita akhiri dengan kita membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'al ma'asi wal dhunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وقلبا منورا وعقلا ذكيا وبدنا قويا وتوبة نصوحا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا كثيرا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.